yartabu, kemudian tidak ada keraguan lagi. Jadi aktivitas beriman baik secara keilmuan maupun praktis itu akan menghantarkan sampai pada keadaan yang tidak lagi menyisakan keraguan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari datang seseorang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, amanna, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi pernyataan orang itu. Qul, katakan hai Muhammad kepada orang itu, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan olehmu, kami telah berislam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik kalau kemudian kita cermati bagaimana ada penilaian subjektif orang itu terhadap dirinya, kami telah beriman. Tetapi ada penilaian objektif dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bukan saja keadaan lahiriah tetapi juga kondisi batin pada setiap orang, termasuk dalam kasus ini adalah orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dirinya telah beriman. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang itu, kamu belum beriman. Ini penilaian objektif dari Allah bahwa dia belum beriman. Maka kita akan mendapati penilaian berbeda antara penilaian diri kita tentang status keberimanan kita dan penilaian Allah Subhanahu wa taala akan status keberimanan kita kepadanya. Tentu yang betul adalah penilaian Allah karena dia Maha mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Nah, yang juga menarik untuk kita cermati adalah kenapa orang itu sampai dengan sangat mantap mengatakan kami telah beriman. Sebab ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia telah pula mengerjakan ibadah sholat. Lalu dengan itu ia menilai dirinya telah beriman. Kita mungkin juga mendapati hal yang serupa dengan ini pada kehidupan sehari-hari tatkala kita bertemu dengan sekian banyak orang. Sudah bersyahadat, sudah sholat, berpuasa tiap Ramadan, berzakat pun dia lakukan, bahkan haji bukan hanya sekali. Lalu dia akan mengatakan, saya telah beriman dan sempurna iman saya, 5 rukun Islam sudah saya lakukan itu. Tapi betulkah ia benar-benar beriman? Ini adalah hakikat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui keadaan bukan hanya lahiriahnya tapi kondisi batin yang merupakan hakikat dari keimanan itu sendiri. Maka kemudian Allah katakan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Maka mungkin saja ada ketaatan-ketaatan lahiriah yang dilakukan oleh seorang muslim, baik itu ucapan 2 kalimat syahadat, ibadah sholat, ya, berpuasa dan sebagainya, itu ketaatan lahiriah yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar kalau itu merupakan ucapan. Tetapi ketaatan lahiriah itu tidak selalu berarti bahwa ia dilakukan atas dorongan keimanan kepada Allah. Ya, tidak juga selalu berarti bahwa kepatuhan lahiriah yang sudah dilakukan itu sudah meresap di kedalaman hatinya itu. Karena itu Allah menghendaki agar apa yang dilakukan dalam bentuk ketaatan lahiriah itu sampai mempengaruhi keadaan hati atau kepatuhan lahiriah itu tumbuh timbul, ya, dilakukan karena hakikat imannya ada di dalam hati. Maka pada ayat yang ke-15 surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan iman yang sebenarnya seperti apa. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang menjalani proses beriman kepada Allah dan Rasulnya, terus dia membina keimanannya dengan segala ikhtiar-ikhtiar keimanan, baik secara keilmuan maupun secara amalan aplikatif. Terus menerus ia lakukan hal itu, ya, sampai pada satu kondisi tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan lagi. Jadi aktivitas beriman baik secara keilmuan maupun praktis itu akan menghantarkan sampai pada keadaan yang tidak lagi menyisakan keraguan di dalam hati.
Dan kalau sudah demikian, maka ia akan berorientasi kepada kualitas kepatuhan kepada Allah, yakni mengerjakan segala ketaatan itu dengan segenap kemampuannya, mengerahkan segala kemampuannya, yang diungkap oleh ayat 15 surat Al-Hujurat sebagai jihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itulah yang benar keimanannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keimanan yang sebenarnya, walaupun proses itu harus kita lalui, kesungguhan harus kita lakukan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan iman yang sempurna ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.